mendapatkan gaya sentrifugal yang ke dalam dan sebagainya seperti ini. Ya, nah kembali pada desain tikungan sekarang. Ya, saya ingin menekankan lagi bahwa pada saat kita mendesain tikungan, kita tidak bisa berharap pada koefisien gesek. Yang bisa kita desain, yang bisa kita kontrol itu hanya jari-jari dan kemiringan. Ya, di luar itu kita nggak bisa kontrol. Kecepatan masih bisa kita kontrol dengan cara misalnya kita membuat pembatasan kecepatan. Misalnya kita mendesain kecepatan dengan kecepatan rencana 80 km per jam, tetapi pada kejadiannya adalah kita mendesain dengan kecepatan rencana 80 km per jam, tetapi pada prakteknya yang jalan ke sana sangat tinggi. Sehingga kejadian yang kemarin kita kejadian 140 km per jam, ya, itu menjadi tinggi sehingga kebutuhan atas koefisien geseknya menjadi kurang. Kita membutuhkan 15%, tetapi yang bisa kita sediakan maksimum 14%. Artinya ada potensi, ya, potensi kendaraan terlempar, ya, dalam tanda kutip ya, terlempar, ya. Nah, ciri khas dari kendaraan itu akan terlempar itu adalah kalau kita belok di suatu tikungan, ya, dengan kecepatan yang konstan tapi tinggi, ya, kita akan merasa seperti rodanya berdenyit, ya, seperti itu. Atau kita merasa seperti akan kedorong keluar dari tikungan, sehingga akhirnya kita coba menahan roda kemudi dengan lebih kuat atau menurunkan kecepatan. Ya. Biasanya reaksi yang umum adalah kita tiba-tiba secara refleks menginjak rem. Ya. Artinya apa? Ya, kita melewati suatu tikungan, tetapi gaya yang diberi melewati suatu tikungan dengan kecepatan yang cukup tinggi sedemikian rupa sehingga gaya sentrifugal yang terjadi agak sulit untuk diimbangi oleh kendaraan. Ya. Nah, itu kita nggak bisa kontrol, kecepatan nggak bisa kontrol. Nah, kalau kejadian-kejadian seperti itu, paling yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan batasan kecepatan. Begitu kita mau di tikungan tersebut, kita kasih rambu, ya, kecepatan maksimum 80 km per jam, kecepatan maksimum 60 km per jam, kecepatan maksimum misalnya 40 km per jam, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi dalam desain jalan kita, yang bisa kita desain itu hanya kemiringan dan jari-jari. Di mana kemiringan itu adalah fungsi dari jari-jari. Kita milih jari-jarinya sekian, kemiringannya sekian. Jari-jarinya sekian, kemiringannya sekian. Jangan dibalik, ya. Jadi yang utama kita pegang adalah jari-jarinya. Kecepatan rencananya kita pegang 80 km per jam, jari-jarinya 800 meter, maka kemiringannya sekian. Ya, seperti itu. Ya. Itu adalah konsep dalam merencanakan tikungan. Ya. Nah, jadi ya tikungan, ya, biasanya kita punya trase. Dari trase itu baru kita mendesain bentuk tikungannya. Ada jenis tikungannya, ada full circle, ada SCS, ada SS, ada FC, orang menyebutnya ada full circle, spiral, atau full spiral, ya. Atau menyebutnya adalah SS, ya, seperti itu, ya, banyak penyebutannya. Tetapi di Indonesia, ya, kita hanya mengenal tiga jenis tikungan tersebut, ya, full circle, spiral, dan spiral. Di mana bentuk ininya simetris, ya. Ada yang bentuk nggak simetris, ada. Misalnya kita merencanakan interchange, ya. Kalau di jalan tol itu ada yang namanya interchange, ya. Mungkin kalau saya pindahin dulu sini, ya. Kalau Anda lihat di jalan tol, ya, di jalan tol itu, ya, itu ada bentuknya seperti interchange, ya. Jadi misalnya bentuknya ini. Ya, ini jalan tolnya, ya. Kemudian nanti ada jalan seperti ini, ya. Kemudian nanti ini ada bagian yang
Ya, ini adalah bentuk dari interchange. Ya, di mana mobil dari sini ya untuk belok kiri dia harus untuk menuju ke sini dia harus lewat sini dulu. Ya. Nah, bentuk ini ya itu bukan bentuk yang bentuk yang simetris ya. Ini tuh bisa tiga jari-jari ya. Jadi yang ini ada jari-jari sendiri, yang saya gambarkan di sini. Ini ada jari-jarinya, ini ada jari-jarinya, ini ada ya. Ini R1, ini R2 dan R3-nya itu berbeda. Ya. Nah, cara mendesain ini ada hitungannya, ada ininya ya. Ini tidak kita ajarkan di saat ini ya. Tapi ini nanti kita ajarkan di S2 ya, di S2 Jalan Raya ya, kita belajar yang namanya interchange. Itu adalah suatu bentuk tikungan dengan jari-jari yang berbeda. Ya. Lalu bentuknya ini apa? Apakah vertikal, apa spiral-spiral atau tidak? Ini adalah kombinasi tikungan ya. Kombinasi tikungan ya yang biasanya kombinasi antara spiral dan circle. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu ada hitungannya. Nah, tikungan yang kita pelajari sekarang adalah tikungan-tikungan sederhana. Ya, tikungan-tikungan sederhana, tikungan-tikungan yang tadi yang simple ya, seperti vertikal, kemudian spiral atau spiral. Oke ya. Nah, saya kemarin menunjukkan contoh soal ya, tetapi sebelum masuk ke contoh soal, harus kembali tadi ya. Ya. Saya kemarin ngasih contoh soal seperti ini ya. Jadi ada rencana trase jalan. Yang namanya trase jalan itu bentuknya kira-kira seperti ini. Ya. Ini trase jalan. Nanti kita kemudian akan mendesain tikungannya adalah seperti ini. Ya. Ya. Gitu. Ya, tolong Anda pahami, kemarin kita sudah mendefinisikan ini yang kita kenal sebagai titik VI. Ini yang kita kenal sebagai titik VI. Ya. Nah, untuk mendesain jalan ada beberapa parameter penting, ya, yaitu sudut tikungan, ya, ini namanya sudut tikungan, ya, dan ini adalah jarak, katakanlah D1, D2 dan D3. Ya, jadi untuk desain tikungan ya kita perlu namanya informasi ini adalah sudut tikungan. Ya, ini adalah jarak ya antar titik. Ya, seperti itu. Nah, permasalahannya sekarang adalah ya kalau kita menggambar ini itu harus jelas posisinya, harus jelas titiknya. Nah, biasanya kalau di lapangan ya kita tidak pernah melihat gambar seperti ini ya. Di lapangan yang kita kenal itu adalah koordinat. Ya. Nah, koordinatnya dalam langkah X dan Y. Ya. Masih ingat nggak sekarang apa yang disebut dengan koordinat Kartesius? Kita mengenal dua koordinat. Ya. Ada yang Kartesius, ya, ada yang koordinat polar. Ya. Koordinat Kartesius kita mengenal dengan namanya X dan Y. Kalau koordinat polar kita mengenal namanya adalah sudut dan jarak. Ya. Nah, yang biasa kita pelajari waktu dari SMP, SD, itulah koordinat Kartesius. Ya, kita mengenal adanya Y dan X. Ya. Atau kalau kita ingin lebih spesifik lagi, kita kasih misalnya Y plus, ini X plus. Berarti ini Y minus, dan ini adalah X minus. Kenapa pakai itu? Karena ini penting. Ya, pada saat kita di lapangan, ada yang namanya konsensus. Kalau ini Kartesius, ya, kalau ini adalah Y plus, ya, maka ini adalah arah utara. Ya, itu aja. Ya, begitu utara sudah ketemu,
ya, barat, timur, dan selatannya ketemu. Ya, jadi ingat ya, pada saat di lapangan ya, yang namanya koordinat kartesius bisa kita gambarkan ya, kita buat ya, tapi dengan catatan ya, konsensusnya adalah utara itu adalah Y positif. Ya. Jadi ya, kalau kita menentukan itu Y itu positif, itu kan kartesius. Jadi kalau di lapangan ya, kita tinggal cari aja X dan Y. Nah, biasanya ya kalau menggunakan GIS ya, GIS itu kita mengenal adanya lintang dan bujur. Ya. Jadi kalau misalnya ada apa? Ya. Kita tahu yang namanya ini adalah lintang ya. Ya. Kemudian kita mengenal adanya ya, bumi kan seperti itu, ya. Terus gimana koordinatnya? Sama, ya. Inilah koordinat kartesius bumi, ya. Di mana ya yang namanya lintang itu adalah lintangnya adalah X. Ini adalah sumbu X. Ya. Ini adalah sumbu. Oke, Anda sudah belajar di apa? Di surveying, ya. Jadi sumbu X itu adalah sumbu lintang, sumbu Y itu adalah sumbu bujur. Ya. Nah, kalau kita mendesain jalan dengan menggunakan koordinat lintang dan bujur, bisa saja. Tapi angkanya luar biasa panjangnya. Ya. Ada yang ingat Indonesia membentang dari bujur berapa ke bujur berapa? Lintang berapa sampai lintang berapa? Ada yang ingat nggak? Ini pelajaran SMP atau SMA. Ada yang ingat nggak? 95 sampai 141 bukan, Pak? Indonesia kalau ini kan 0 ya, kasulistiwa. Ya. Kasulistiwanya kalau Indonesia di atasnya itu paling ini adalah berapa? 6 dan 11 ya. 6 Pak. 6 ya. Saya lupa ini bawahnya 11 itu 6. Ya. 6 derajat ya. 6 derajat dan 11 derajat. Nah, bujurnya itu bisa sampai jutaan. Ya, wajar ya, karena itu bujurnya global. Nah, kalau kita ngelihat di GPS, ya kita ngelihat gitu ya. Angkanya begitu banyak, kolomanya begitu detailnya. Nah, angka yang seperti itu repot ngelihatnya gitu. Ya. Sehingga akhirnya dalam rencana ini biasanya kita menggunakan koordinat lokal. Ya. Kalau ini adalah koordinat global. Ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan koordinat ya, lokal. Ya. Seperti apa koordinat lokal itu? Ya. Nah, koordinat lokal itu kalau kita misalnya nanti di peta tugas, ya, di peta tugas, ya, misalnya nih, ya, Anda akan dapat peta, ya, akan dapat peta seperti ini, ya. Kemudian di peta itu ada kontur, ya. Di konturnya, ya. Kemudian nanti di peta itu ada yang namanya titik kontur, ketinggian, ya. Misalnya ada 6, 7, 10, ya. 1, 72, 73, 74, 75, 6, 75. Biasanya kalau kontur nggak setiap angka keluar, tapi adalah per 5, ya. 76, 77, 78, 79, 80, berarti 6, 80. Ya, berarti dia naik, ya, seperti itu, ya. Ada garis kontur, ada ketinggian, ya. Nah, yang penting dari suatu peta itu adalah arah utara, ya. Nah, arah utaranya harus ada di sini. Ini ada utara. Ya, arah utara nggak harus tegak, ya, tidak harus tegak. Ya, arah utara juga tergantung dari petanya, ya. Itu, jadi ya. Untuk mendesain, ya, ya, pada peta kontur, ya,
harus ada ya. Pertama jelas ya, garis kontur. Dan ketinggian. Ini ketinggiannya ya. 670 ya, 670, 675, 680 itu adalah garis kontur dan ketinggiannya. Itu jelas harus ada. Kemudian yang penting lagi adalah arah utara. Kenapa penting? Sebagai acuan nanti kalau kita membuat gambarnya ya. Nah, terus sebenarnya yang ada lagi yang penting adalah grid. Ya. Kalau Anda waktu SMA ya, waktu SMA Anda belajar itu pasti di kertas berpetak. Seperti ini. Ya, kertas berpetak seperti ini. Ya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, bayangkan peta itu ya, peta yang ini ya, itu semua di garis-garis. Wah, paling ruwet ya, melihatnya pasti ruwet. Ya. Nah, kalau seperti itu ya, kita jarang menggambarkan garis-garis X dan Y yang sebanyak itu. Makanya ada pakai sistem grid ya. Gridnya itu seperti ini. Ya. Grid ya, misalnya gridnya ini. Ya. Nah, gridnya itu tidak semua titik ada gitu. Ya, hanya kasih titik-titik penting aja, misalnya dalam satu peta cuma gini. Ya. Nah, ini namanya dengan sistem grid. Ya. Nah, ini lihat peta kontur Anda, lihat ya. Nah, grid ini sesuai dengan arah utara ya. Kalau ini kan ini sumbu Y dan ini sumbu X-nya ya. Berarti gridnya searah dengan utara, nanti kita akan melihat yang namanya gridnya bentuknya seperti ini. Ya. Ini nggak banyak gitu. Cuma hanya ada 2 gitu misalnya. Nah, seperti itu. Nah, dari grid ini kita akan tahu ya. Karena ini arah utaranya ke sana, berarti kita tahu ini adalah Y positif ya, dan ini adalah X positif. Ya. Tuh. Ya. Jadi ada garis kontur, ada arah utara, ada grid ya, dan yang satu lagi adalah yang cukup penting adalah skala. Ya. Harus ada. Ya. Nah, ya. Yang bisa ada misalnya tata ruang, sungai atau apa ya, itu bisa dengan otomatis kita kalau boleh ada lebih bagus lagi ya. Tetapi kalau kita ingin mendesain jalan ya tanpa ada garis kontur arah utara, grid dan skala ya, kita nggak akan mendesain jalan ya. Nah, peta untuk mendesain jalan itu ya, itu hasil survei ya, entah survei udara, entah survei ke lapangan. Nah, itu harus memiliki ini semua ya. Minimal ya. Ya, kalau lebih lengkap lagi ada sungai, ada bangunan, ada tata ruang segala macam, oke, lebih bagus lagi. Ya, misalnya ada titik sesar, garis-garis sesar atau apa, itu lebih bagus lagi ya, tetapi minimal 4 data ini ada. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena nanti kita mendesainnya seperti ini. Nanti masing-masing akan punya koordinat. Nah, koordinat ini merefer kemana? Yang refernya ke sini gitu. Ya. Ada garis arah utaranya mana, kemudian gridnya mana, skalanya mana. Ya. Nah, terus apa yang disebut dengan koordinat lokal? Ya. Nah, mungkin masih ingat kalau kita belajar dengan Kartesius, dengan apa? Selalu kita bicaranya tuh gini. Ya kan? Ini Y, ini X, ini titik 0,0. Selalu seperti itu. Ini sebagai titik acuan. Ya. Titik referensi 0 dan 0. Ya. Sama di peta kita pun tetapkan saja 0-0-nya. Ya. Misalnya kita kita ambil ini sebagai titik 0,0. Ya. Ini titik 0,0. Boleh. Di mana titik 0 ini ya, 0,0 ini itu adalah ya sekian derajat lintang, sekian derajat
bujur, kalau misalnya di Indonesia bujur timur ya. Ini bisa lintang utara, bisa lintang selatan. Dikunci titik 00 ya. Jadi ada referensinya. Oh, titik 00 ini tuh adalah ya secara globalnya itu sebenarnya adalah sekian lintang utara ya dan sekian bujur timur ya, sehingga nanti kalau kita ingin menggambar dalam tanda kutip menggambar desain tikungan kita di lapangan, kita cari dulu titik 0 referensinya ya. Nah dari situ kita ukur titik-titik yang lain. Oke ya, bayang ya seperti itu ya. Misalnya kemudian kita buat desain jalan di sini. Nah, ya. Ya, kita buat desain jalan seperti ini. Berarti kan di sini ada titik PI, ya, titik PI. Nah, dari ini ya kita bisa menentukan berapa koordinat ini. Dari sini berapa koordinat ini. Dari sini berapa koordinat ini. Ya, dari sini ya berapa koordinat ini. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Bayang ya. Jadi yang kita direferensikan adalah koordinat lokal ini. Ya. Titik referensi itu. Ya. Nah, karena ini sifatnya adalah engineering ya. Kadang-kadang kita di lingkungan engineering tidak terlalu suka nilai negatif. Ya. Kalau kita pakai 00 seperti ini, ya, ini adalah Y-nya positif ke atas, maka ini X positifnya adalah ke kanan, ya, ke kanan, maka yang ini adalah tentu negatif. Sini adalah X yang negatif. Ya, sini kalau kita terusin, sini adalah daerah X yang negatif. Di sini daerah Y negatif. Ya. Kalau dalam Y negatif berarti nanti ada selisih antara delta X, delta Y, itu ada pengurangan dengan angka negatif. Nah, kadang-kadang kita nggak terlalu suka. Ya, kita sebagai engineer, karena dulu kita masih menghitung secara manual, kita nggak terlalu suka ada nilai negatif. Ada koordinat negatif, karena kita, inilah titik pusatnya kan ini, referensi. Nah, sebagai praktisnya, jadi kadang-kadang ini tidak 00, tapi kita ganti sekarang jadi koordinatnya misalnya 1000. Kok gitu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa koordinat referensi kita adalah koordinat 1000 yang posisinya itu adalah di sini. Ya. Apa-apa. Sehingga nanti ada pengurangan antara X dan Y, X1, X2, X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, itu tidak ada angka negatif. Ya. Itu salah satu, ada orang melakukan seperti itu. Itu nggak apa-apa. Ya. Aneh. Ya. Nah, kembali ke contoh soal kita yang kemarin. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut dulu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita tadi ini, ya, ada yang namanya sudut tikungan, ada yang jarak antar titik, ya. Nah, sudut tikungan dan jarak itu tidak dihitung dengan kartesius, ya. Ini dihitung dengan koordinat polar, ya. Ini dengan polar. Ya kan? Ingat, polar itu adalah sudut dengan jarak. Ya. Jadi prinsip perhitungan koordinat polar itu, ya. Saya hapus dulu yang ini, ya. Ya. Dalam koordinat polar itu, ya. Jadi ini arah utara. Ya. Ini arah utara. Ya, jadi ke sana ke utara. Ya. Kemudian ini titik kita, ya, ini titik A. Ya. Nah, titik A itu, ya, posisi titik A terhadap titik A deh, ya. Nah, ini titik titik B, ya. Posisi titik B terhadap titik A itu, ya, diukur dengan menggunakan polar.
Ya. Berapa jaraknya dan berapa sudutnya. Ya. Jadi misalnya kita mengatakan posisi titik B 30 derajat dari A sejauh 2 km. Ya. Jadi ininya disebutnya sebagai 30 derajat. Jadi orang mengatakan 30 derajat. Berarti kita mengukur dari arah utara 30 derajat ke kanan. Ya, ini 30 derajat ya dari arah utara. Sejauh mana? Sejauh misalnya 200 meter. Ya, itu koordinat polar. Ya, nah sudut ini yang disebut dengan alfa ini itu yang kita kenal dengan azimut. Ya. Ini yang kita kenal sebagai sudut azimut. Ya. Nah, mungkin sudah di surveying seperti itu. Ya. Nah, sudut tikungan ini ya itu diturunkan dari nilai azimut. Oke. Ya, jadi kalau kita punya ya, kita punya misalnya apa sudut tikungan seperti ini ya. Ya. Ini adalah PI-nya ya. Ini kemudian ini adalah X1, Y1 ya. Kemudian ini adalah X2, Y2 ya. Maka berapa ya? Berapa sudut ini? Kita punya delta. Ini kita punya D1, punya D2. Ya. Ingat prinsipnya ya. Tadi kalau polar itu ya seperti ini. Ini arah utara ya. Jarak. Ya. Oke, kita punya arah utaranya misalnya ke ini. Sudah. Ya. Berarti titik delta ini ya bisa kita identifikasi ya, ini arah utaranya. Ya. Jadi ini arah utara. Titik ini aja. Ini arah utara. Arah utara untuk sudut ini. Ya. Kita namakan ini adalah alfa 1. Ya. Terus kemudian kita ini arah utara ya. Kita punya sudut yang ini adalah alfa 2. Ya. Berarti kita bisa melihat ya bahwa delta itu sama dengan alfa 2 dikurangi alfa 1. Ya. Nah, ingat ya, sudut azimut dihitung dari arah utara. Ya. Kalau kita kembalikan ke konsep Cartesius ya. Ini ya. Ini adalah Y positif ya. Kemudian ini titik kita ya. Kemudian ini titik yang kita cari ya. Ini adalah D-nya ya. Maka dalam azimut ini adalah alfa. Ya kan? Jadi alfa ya. Ini nilai ini berapa nih? Ini adalah Y ini kurangi Y ini. Jadi kita anggap delta Y ya. Sementara yang ini adalah delta X. Ya. Jadi alfa sama dengan tangan min 1. Ingat, tangan itu adalah sudut garis depan dibagi garis yang datarnya. Ya. Berarti alfa itu adalah delta X per delta Y. Ya. Selama ini kita kalau menghitung itu selalu ya alfanya di sini. Ya. Kalau kita menghitung alfanya di sini. Kali ini karena referensinya adalah arah utara bukan X positif ya, maka ya azimut dihitung dengan rumus ya kan. D ya, kalau D gampang ya. Kalau D itu sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y. Oke ya, kebayang ya. Ini yang disebut cara menghitung sudut tikungan dan sudut jarak jarak
kembali ke contoh soal yang kemarin. Ya. Contoh soal yang kemarin. Ya. Nah, ini. Ya. Kita punya nilai seperti ini. Ya. Ada A, ada P, ya. Ada ini. Ya. Nah, kita punya sini enggak saya simpan. Ya. Nah, ini kita punya koordinatnya. Kita punya koordinatnya, tinggal kita hitung, ya. Kemudian kita dapat sudut tikungannya, kemudian kita hitung jarak. Ya. Nah, ini koordinatnya, kita cari delta X-nya dan delta Y, kita dapat azimutnya, kita dapat sudut tikungan. Ya. Dan dapat jaraknya dengan Pitagoras. Ya, kita dapat data tikungannya seperti ini. Oke, ya. Nah, dari sini baru kita menghitung, ya biasa rumusnya sudah masuk, kita masukin angka-angka di sini. Ya, ini angka-angkanya segala. Ya. Nah, setelah itu, ya dari angka-angka ini, ya dari angka-angka ini kita keluar ininya, ya posisi TC, CT, TS, segala macam. Ya. Dan disinilah kita mulai menghitung dengan namanya stasioning. Ingat, ya. Ini cara stasioningnya tuh kira-kira seperti ini. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Ya, nggak bingung. Halo? Belum, Pak, kalau saya. Nah, dari sini nanti kita bisa menghitung langsung dengan stationingnya. Ya. Ini yang soal yang harus dihitung. Ada pertanyaan nggak? Dari saya belum sih, Pak. Pertanyaannya apa? Ngerti nggak yang dijelasin? Ngerti nggak nih kok pada diem? Lumayan, Pak. Tapi kayaknya bagian surveinya perlu direview ulang. Oke,
biar ini tes. Selesai kedengaran nggak? Halo? Masuk Pak, masuk Pak. Halo? Oke, ya. Kayaknya saya nggak yakin Anda ngerti atau tidak, ya. Jadi kita coba ya dengan contoh soal yang lain. Ya, ini contoh yang lain. Ya, koordinatnya cukup kompleks ya. Ingat ya, ini koordinatnya x, y, z-nya seperti ini ya, y-nya seperti ini. Oke, tolong disalin. Ini disalin ya, kemudian dikerjakan. Ya. Disalin, dikerjakan ya, kemudian dikirim ke saya ya jam 12 ya. Jadi ini disalin ya. Ya mau dipotret atau apa silahkan ya, terus kemudian kerjakan ya, dikerjakan tadi dengan contoh yang seperti saya jelaskan tadi ya. Pertama ya, cari dulu azimutnya ya, ini rumus-rumusnya ya, ini kebayang ya bentuknya akan seperti ini ya. Nah ini aja di capture nih ya, ini oke ya. Nah ini data koordinatnya ya, ketika itu 84 ya, 84 koma ini ya, ini ribuan semuanya 84 filternya 100 koma ya, kalau koma kalau minus kalau titik adalah ribuan ya. Jadi koordinat x-nya ada 24,530. Kenapa pakai koma sampai 3 angka di belakang koma? Itulah ketentuan dari perencanaan geometrik ya. Stationing juga sebenarnya harusnya dengan 3 angka di belakang koma sampai mili ya. Jadi sumbu x adalah 84.000 ya. 84, ya 530. Sumbu y-nya untuk titik A itu adalah ya, untuk titik A-nya ya, itu adalah, ini adalah dibacanya adalah ya, ini adalah 100 ya, ini adalah 84,53 ya koordinatnya ya. Silakan ya, silakan dikerjakan ya, dikerjakan sini ya sampai keluar stationingnya ya. Jadi yang ditanya di sini adalah ya ya, ini di sini adalah desain tikungan ya, kemudian ya gambar tikungan ya secara proporsional ya, kemudian stationing ya. Hari ini tanggal 27 ya, jadi dikumpulkan ya, tulis tangan ya, tulis tangan ya, dikumpulkan pada tanggal 25 27 ya, 27 bulan 10 2021 pukul 12 kan jam berapa? Jam 11 oke ya, 13 saja. (13.00) ya. Kemudian dalam PDF ya. Terus kirim biasa ya, kirim ke
kemudian di email, ya. Di Gmail, ya, mail. Oke, ya, ini kita jadikan quiz. Ya. Quiz kita yang pertama. Enggak. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Tolong dicatat, di capture atau apa caranya ya, nanti 5 menit lagi ya, ini ya, saya tunggu di kalau kurang jelas nanti saya silakan tanya di WA group ya. Pak, maaf Pak. Apa? Apakah file contoh yang sebelumnya bisa kami peroleh Pak? Jadi buat referensi Pak. Soalnya tadi masih terlalu cepat Pak. Jadi belum sempat menyatat banget Pak. Hanya saya tanya tadi, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti tanya. Ya. Ya, kalau nggak ngerti tanya ya. Tadi saya tanya, nggak ada yang saya persilakan bertanya, nggak ada yang nanya. Makanya saya pengen ngetes, berarti kan udah ngerti semua. Ya, yang nggak ngerti apa? Sok sekarang. Rumus tikungannya sudah ada, ya. Rumus tikungannya sudah ada. Kemudian sudut tikungan Anda bisa menghitung dari sini. Kemudian jarak antar titik Anda sudah bisa menghitung dari rumus Pitagoras. Tinggal dimasukin ke rumus tikungan. Rumus tikungannya sudah ada, tinggal dimasukin ke situ. Ya. Kemudian ya, untuk panjang data yang lain Anda bisa melihat di tabel ASTO. Ya. Kalau di sini itu ditulisnya 2000 ini sebenarnya bukan 2019 tapi yang 2001 itu ada di slide ya. Ini ada di slide. Ya. Ya, rumus tikungan ada di slide juga. Oke. Silakan. Ya, saya tanya yang tidak dipahami yang sebelah mana? Ya, di rumus tikungan kan sudah tinggal masukin aja angka-angkanya. Hati-hati pada saat kita menghitung sudut. Ya, perhitungan sudut selalu menggunakan radian. Jadi kalau kita ingin ke derajat kan harus dikonversikan dulu ke derajat atau kebalikannya. Jadi hasil hitungan antara sudut dengan jarak itu pasti hasilnya radian. Nah, harus dikonversikan menjadi derajat. Ya, perhitungan jarak dengan perhitungan antara sudut dengan jarak ya, kalau Anda hitung itu harus hasilnya akan menggunakan radian. Ya, hati-hati. Ya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ya. Saya tunggu jam 12. Ya. 13. Tolong formatnya ya, nama, NIM, PDF. Ya. Nah, ya, kuis ini juga menjadikan adalah daftar hadir. Ya. Jadi kehadiran akan saya cek hanya dari pengumpulan kuis. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak jelas, ini akan saya potret, saya masukin di grup, ya, biar nanti Anda bisa ya kalau nggak sempat mencatat soalnya, ya, akan saya potret dan saya masukkan di grup. Ya kan? Ada lagi yang bertanyakan?